Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prihatri Tasya dan di sini saya dari kelompok 3 Al-Qur'an akan menjelaskan apa pengertian dari terjemah, tafsir dan takwil. Nah, di sini akan dibahas oleh teman-teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jaria Rambe dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tafsir, macam-macam tafsir, dan metode ilmu tafsir. Pengertian tafsir. Tafsir diambil dari kata basyaro yufasiru. Tafsiran yang berarti keterangan, penjelasan, atau uraian. Secara istilah, tafsir berarti menjelaskan makna ayat Al-Quran, keadaan kisah, dan sebab turunnya ayat tersebut dengan lafal yang menunjukkan kepada makna zahir. Pengertian tafsir menurut beberapa ahli, yaitu menurut ahli Al-Jurjani, tafsir adalah menjelaskan makna ayat, keadaannya, kisahnya, dan sebab yang karenanya ayat diturunkan, dan lafaz-lafaz yang menunjukkan kepadanya dengan jelas sekali. Macam-macam tafsir. 1. Tafsir bi'il matsur. Tafsir bi'il matsur adalah cara menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran, menafsirkan ayat Al-Quran dengan sunnah, menafsirkan ayat Al-Quran dengan pendapat para sahabat, atau menafsirkan ayat Al-Quran dengan perkataan para tabi'in. Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, misalnya dalam surah Al-Hajj ayat 30, yang artinya, dan telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak terkecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Kalimat diterangkan kepadamu illa ma yutla alaikum ditafsirkan dengan surah Al-Maidah ayat 3, yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Yang kedua, menafsirkan Al-Quran dengan pendapat para sahabat. Contoh surah An-Nisa ayat 2. Mengenai penafsiran sahabat terhadap Al-Quran ialah diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Halim dengan sanad yang sahih dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang menerangkan, dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah baligh harta mereka. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu memakan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang sangat besar. Metode dalam ilmu tafsir. Yang pertama, metode tahlili, yaitu metode penafsiran Al-Quran yang dilakukan dengan cara menjelaskan ayat Al-Quran dalam berbagai aspek, serta menjelaskan maksud yang terkandung di dalamnya sehingga kegiatan mufasir hanya menjelaskan per ayat. Hampir semua penafsir Al-Quran menggunakan tafsir tahlili, mengingat tafsir ini tidak banyak melibatkan aspek lain yang berkaitan dengan penafsiran, bahkan praktis dilakukan. Di antara model tafsir tahlili adalah 1. Tafsir Al-Marakhi oleh Mustafa Al-Marakhi, wafat 1952 Hijriah, dan kedua, Tafsir Al-Quran oleh Abu Fida Ibnu Katsir, wafat 774 Hijriah. Kedua, metode tafsir ijmali, yaitu metode penafsiran Al-Quran yang dilakukan dengan cara menjelaskan maksud Al-Quran secara global, tidak terperinci seperti tafsir tahlili. Hanya saja penjelasannya disebutkan secara global atau ijmal. Kitab tafsir yang tergolong menggunakan metode ijmal adalah 1. Tafsir Quran Al-Karim oleh Muhammad Farid Wajdi dan Tafsir Al-Wasit yang dikeluarkan oleh Majma'ul Buhud Islamiyah. Ketiga, metode Muqarrin, yaitu metode penafsiran Al-Quran
yang dilakukan dengan cara perbandingan atau komparatif dengan menemukan dan mengkaji perbedaan-perbedaan antara unsur-unsur yang diperbandingkan, baik dengan menemukan unsur yang benar di antaranya yang kurang benar, atau untuk tujuan memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai masalah yang dibahas dan jalan penggabungan atau sintesis unsur-unsur yang berbeda itu. Keempat yaitu metode maudhui, yaitu metode penafsiran Al-Quran yang dilakukan dengan cara memilih topik tertentu yang hendak dicarikan. Penjelasannya dalam Al-Quran yang berhubungan dengan topik ini, lalu carilah. Pengertian takwil. Kata takwil berasal dari kata al-awal yang berarti kembali, ar-ruju, atau dari kata al-ma'al yang artinya tempat kembali, al-masyir, dan al-kibah yang berarti kesudahan. Ada yang menduga bahwa kata ini berasal dari kata al-iyalah yang berarti mengatur atau al-iyasah. Secara istilah, takwil berarti memalingkan suatu lafal dari makna zahir kepada makna yang tidak zahir yang juga dikandung oleh lafal tersebut, jika kemungkinan makna ini sesuai dengan Alkitab dan Sunnah. Pengertian takwil menurut istilah. Pertama, ada al-Jurjani, ialah memalingkan lafal dari makna yang zahir kepada makna yang muhtamil apabila makna yang mu'yamil tidak berlawanan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, ada Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Muttafah. Sesungguhnya yang takwil itu ialah ungkapan tentang pengambilan makna dari lafal yang bersifat probabilitas didukung oleh dalil dan menjadikan arti yang lebih kuat dari makna yang ditujukan oleh lafaz zahir. Yang ketiga ada menurut Wahab Kholaf, yaitu takwil memalingkan lafal dari zahirnya karena adanya dalil. 4. Menurut Abu Jahra, takwil adalah mengeluarkan lafaz dari artinya yang zahir kepada makna yang lain tetapi bukan zahirnya. Bentuk-bentuk takwil. Para ulama ushul merupakan kelompok yang paling mendalami kajian ayat-ayat Al-Quran bila dibandingkan dengan kelompok disiplin ilmu lainnya. Hal itu mereka lakukan untuk kepentingan pengambilan hukum atau istanbat al-ahkam, sehingga kajian para ulama usul merupakan kelanjutan dari kajian para ulama bahasa dan hadis. Dari pendalaman kajian tersebut, mereka menemukan beberapa bentuk takwil. Di antaranya mengkhususkan lafaz yang umum atau tahsis al-umum, membatasi lafaz yang mutlak atau tasyid al-mutlak, mengalihkan lafaz dari maknanya yang hakiki kepada yang majazi, atau dari maknanya yang mengandung wajib menjadi makna yang sunnah. Mengalihkan lafaz dari maknanya yang umum kepada yang khusus dalam bahasa ushul disebut tahsis al-umum, seperti firman Allah dalam Quran Al-Baqarah ayat 228 yang menerangkan bahwa wanita yang ditalak oleh suaminya harus menjalani iddah atau masa tunggu selama 3 kali masa haid atau masa suci. Ayat ini berlaku umum baik istri yang sudah digauli maupun belum haid, menopause, atau dalam kondisi hamil. Kemudian ayat ini ditahsis dengan ayat lain dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 49 yang menerangkan bahwa wanita yang belum digauli tidak memiliki iddah atau masa tunggu. Mengalihkan lafaz dari maknanya yang mutlak kepada yang terbatas atau muqayyad dalam bahasa ushul disebut tahyid al-mutlak, seperti firman Allah tentang haramnya darah dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3.
menggunakan lafadz mutlak, kemudian dibatasi dengan kata mengalir atau masfuhan dalam ayat yang lain, yaitu Quran Surah Al-An'am ayat 145, sehingga yang diharamkan adalah darah yang mengalir. Mengalihkan lafadz dari maknanya yang hakiki kepada yang majasi, seperti pada firman Allah dalam Quran Surah An-Nisa ayat 2 yang menerangkan untuk menyerahkan harta milik anak yatim, yaitu anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya sebelum mereka balik. Ayat ini bertentangan dengan ayat berikutnya, Quran Surah An-Nisa ayat 6 yang menerangkan untuk menyerahkan harta-harta milik anak yatim pada saat mereka telah balik dan dewasa. Dengan ayat kedua ini dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan lafadz yatim pada ayat yang pertama bukan makna hakiki atau anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya sebelum mereka balik, tapi makna majasi, yaitu ketika mereka telah balik dan dewasa. Mengalihkan lafadz dari maknanya yang mengandung wajib menjadi makna yang sunnah, seperti perintah untuk mencatat hutang piutang dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Macam-macam takwil. Yang pertama ada takwil yang jauh dari pemahaman, yakni takwil yang dalam penetapannya tidak mempunyai dalil yang terendah sekalipun. Yang kedua ada takwil yang mempunyai relevasi, paling tidak memenuhi standar makna terendah serta diduga sebagai makna yang benar. Syarat-syarat dan kaidah dalam pertakwilan. Ketika seorang mu'awil ataupun mustafsir berhadapan dengan ayat yang maknanya memerlukan pemahaman khusus dan lengkap, maka ia diperbolehkan mentakwilkan ayat jika tafsir dianggap belum mampu dipakai secara sempurna. Namun, tidak semua ayat dapat ditakwilkan, karena dalam pertakwilan harus memperhatikan syarat serta kaidah yang berlaku di dalamnya. Jika memenuhi syarat, maka berlakulah takwil. Namun, jika ternyata syaratnya tidak terpenuhi, maka mengalihkan lafadz kepada suatu makna tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan maksud ayat itu sendiri. Baik, di sini saya sendiri akan menjelaskan pengertian terjemah. Kata terjemah itu berasal dari bahasa Arab atau terjemah yang berarti menafsirkan, menerangkan dengan bahasa yang lain. Dan pengertian terjemah menurut istilah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, terjemah harfiah, memindahkan kata-kata dari bahasa yang sinonim. Dan yang kedua adalah terjemah tafsirah atau maknawiyah, menjelaskan maksud kalimat atau pembicaraan dengan bahasa yang lain tanpa keterikatan. Dan terjemah itu memiliki berbagai macam. Yang pertama, terjemah interbahasa. Terjemah ini juga disebut dengan mengungkapkan kalimat dengan redaksi yang berbeda. Dan yang kedua, terjemah antarbahasa. Terjemah semacam ini lazim disebut dengan terjemah hakiki. Dan yang ketiga, terjemah antar simbol atau transparansi, yaitu menerjemahkan simbol bahasa yang berupa kata-kata dengan kalimat atau simbol lain. Dan sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat bagi kalian semua yang sudah menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.